korkma, ben sana bir şey yapmam. Gel. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Sini Nonton Channel. Pada kali ini, saya akan mereview sebuah film drama Turki Korea yang berjudul Ayla, The Doctor of War. Film hasil garapan dari sutradara Chan Ulkai ini dirilis pada 27 Oktober 2017 lalu, serta berhasil mendapatkan rating pada IMDb sebesar 8,4 dan sekaligus menyabet 3 penghargaan film dunia, di antaranya Cape Town International Market Film, Palm Springs International Film, dan Sedona International Film. Film Ayla, The Doctor of War ini merupakan film bergenre drama, peperangan sekaligus sejarah yang berdurasi hingga 125 menit dengan menggunakan bahasa Turki, Mandarin, dan juga Korea di seluruh dialognya. Diangkat dari kisah nyata yang menceritakan Sulaiman, seorang tentara Turki yang bertugas di Korea Selatan pada tahun 1950, yang suatu malam mereka diserang oleh para pasukan komunis, namun mereka mampu bertahan dan menghindari serangan musuh. Mereka pun harus memutuskan untuk melewati sebuah hutan dan menemukan sebuah tempat yang telah porak-poranda, yang mana terdapat banyak sekali mayat di sana, dan nampak seperti sudah tak ada kehidupan lagi. Lalu tanpa sengaja, Sulaiman menemukan seorang gadis yang cantik nan lugu sedang duduk di tepi samping jenazah orang tuanya yang telah meninggal. Dengan perasaan yang begitu sendu, Sulaiman pun membawanya dan memberikannya ia nama Ayla, yang berarti bulan. Ia terus merawat dan menyayanginya layaknya seperti anaknya sendiri. Lalu tiba saatnya Sulaiman dan teman-temannya harus kembali pulang ke Turki. Di saat itulah mereka merasakan kekhawatiran yang mendalam. Ia tak mau meninggalkan gadis kecilnya yang sangat ia cintai menjadi sendirian, karena ia pernah berjanji untuk tak pernah meninggalkan Ayla. Kisah yang mengharukan, kebahagiaan dan juga kesedihan akan tersaji di dalam film ini. Penasaran bagaimana cerita selanjutnya? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan kamu sudah melaksanakan kewajiban kamu ya, karena bagaimanapun juga, kewajiban kamu itu lebih penting daripada video yang sedang kamu tonton ini. Well, jika sudah, langsung saja kita bahas alur cerita pada dalam filmnya. Tarik ses, semongko. Film dibuka pada bulan Juni tahun 1950, tepatnya 5 tahun setelah Perang Dunia terjadi, memperlihatkan seorang anak gadis yang nampak sangat berbahagia. Lalu orang tuanya memanggilnya dan memberikannya sebuah hadiah sepeda kepadanya. Anak itu bernama Seol. Orang tuanya terlihat sangat menyayangi Seol. Akan tetapi, kebahagiaan mereka harus terenggut akibat terjadinya peristiwa yang menakutkan, di mana desa mereka terkena sebuah serangan oleh para tentara, yang mana para tentara itu sedang ingin menguasai tanah mereka. Ayahnya pun dengan sigap melindunginya dan menyuruh mereka untuk bersembunyi. Ibunya yang nampak mengkhawatirkan suaminya, ia pun mencoba untuk memeriksanya. Tanpa ia ketahui, desa mereka sudah berhasil dikuasai oleh para tentara keji itu yang sedang melakukan pembantaian secara massal. Kemudian, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Sulaiman, yang mempunyai seorang sahabat yang bernama Ali. Ali adalah seorang penembak jitu yang sangat anti dengan komunis, dan ia sangat jatuh cinta terhadap penyanyi terkenal yang bernama Marilyn Monroe. Lanjut, berita tentang konflik di Korea pun sudah tersebar sampai ke penjuru dunia. Sersan Sulaiman pun mendapatkan panggilan untuk bergabung dalam Satuan Komando Perdamaian PBB dalam tugasnya sebagai staf teknis dalam pasukan. Malamnya, Sulaiman berbicara kepada kekasihnya yang bernama Nuran. Nuran yang sangat mencintainya. Pastinya ia sangat khawatir terhadap Sulaiman, yang mana Nuran adalah seorang anak yatim piatu, dan pastinya ia tak mau jika nantinya harus juga kehilangan Sulaiman. Akan tetapi, Sulaiman berhasil meyakinkan Nuran atas semua ketakutan dan kekhawatiran yang Nuran alami, dan ia berjanji bahwa dirinya akan segera menikahkan Nuran sehabis selesai bertugas di sana. Esoknya, di rumah Sulaiman, terlihat ayahnya yang berbahagia karena mendapatkan sebuah pesan telegram dari putranya.
Lalu, setelah Nimet membacakannya, rasa kebahagiaan itu berubah menjadi kekhawatiran karena putra mereka akan bertugas di Korea Selatan, dan ia meminta untuk sebuah doa atas kepergiannya. Nimet yang juga khawatir, ia pun mendoakannya agar Sulaiman selalu diberikan perlindungan dan keselamatan. Perlu kalian ketahui bahwa Nimet ini adalah seorang gadis yang dijodohkan oleh orang tuanya, dan ia selalu datang ke rumah Sulaiman untuk membantu orang tuanya. Tak lupa di sepanjang perjalanan, Sulaiman selalu memberikan kabarnya kepada Nuran dan juga keluarganya di rumah yang selalu mengkhawatirkannya. Di sana, Sulaiman berkenalan dengan letnan senior bernama Mesut. Sulaiman mengenalnya dengan cukup menarik, yang mana ternyata Letnan Mesut adalah seorang komunis. Oktober tahun 1950, mereka pun tiba di kota Busan, Korea Selatan. Di perjalanan menuju pangkalan, mereka semua melihat banyak orang-orang yang sangat menderita akibat dari keganasan perang yang telah terjadi, di mana peperangan itu telah merenggut semua keluarga dan juga tempat tinggalnya, dan mereka melanjutkan perjalanan menuju perbatasan untuk bergabung bersama tentara Amerika yang sudah berada di sana. Singkat cerita, ternyata perang di sana telah berakhir dan musuh telah mundur meninggalkan Korea Selatan. Ali yang sedang berdebat dengan Letnan Pesut, yang mana Ali mencurigai Pesut karena dirinya seperti mata-mata yang berpihak pada komunis. Sulaiman yang melihat Ali dan Letnan Pesut yang sangat tak cocok itu, ia pun mencoba untuk menengahkannya dan menyuruh mereka untuk berlindung karena mereka tak akan tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Letnan Pesut pun terlihat sangat meremehkan perintah Sulaiman karena memang saat ini perang telah berakhir dan musuh telah mundur, jadi tak mungkin ada serangan. Akan tetapi setelahnya sesuatu terjadi yang mana serangan yang membuat seluruh pangkalan militer di sana menjadi hancur lebur. Bahkan malam pun serangan masih terus terjadi kepada mereka. Ali beserta dengan bakat menembak yang dimilikinya, ia pun berhasil membereskannya. Lalu mereka pun memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan membelah hutan. Di sana mereka melewati sebuah tempat yang telah porak-poranda dan terdapat banyak sekali mayat berserakan. Bagaikan nampak terlihat sudah seperti tak ada kehidupan lagi di sana. Lalu, mereka semua mendengarkan suara tangisan, dan Sulaiman pergi untuk memeriksanya dan mencari asal-muasal suara itu. Ternyata, di sana tanpa sengaja Sulaiman menemukan seorang anak gadis perempuan yang sedang menangis di tepi mayat orang tuanya. Merasa tak tega melihat keadaannya, Sulaiman pun mencoba untuk merangkul anak gadis kecil itu. Gel korkma, ben sana bir şey yapmam. Gel. Mereka pun sampai di markas besar. Di sana, mereka semua sedang memikirkan sebuah nama yang akan diberikan kepada anak itu. Dan Sulaiman memberikannya nama Ayla, yang berarti bulan, seperti sama dengan wajahnya yang nampak seperti bulan, dan mereka telah menemukan cahaya bulan darinya. Ayla nampak sudah dekat bersama Sulaiman dengan menunjukkan sedikit senyuman, seolah-olah dirinya telah melupakan masa lalunya yang begitu mengerikan. Untuk mempercepat tugas mereka, para pasukan pun berpisah dan Sulaiman melakukan pekerjaannya sebagai teknisi dengan dibantu pengamanan oleh teman-temannya. Di sana, Ayla tak mengalihkan sedikit pandangannya terhadap orang lain. Ia selalu memperhatikan Sulaiman yang sedang bekerja. Malangnya, serangan kembali terjadi oleh para pasukan komunis. Sulaiman pun bergegas untuk melindungi Ayla dari serangan, di mana serangan itu membuat mereka nampak terdesak dalam menghadapinya. Sulaiman pun mengeluarkan idenya dengan bantuan sahabatnya Ali untuk meledakkan mereka semua. Dan ledakan itu terdengar oleh para pasukan dari temannya. Musuh pun terus berdatangan dengan ditambahnya serangan yang dilakukan secara bertubi-tubi sehingga membuat mereka semua kewalahan dalam menghadapinya. Sulaiman pun berusaha untuk menahan mereka semua. Ia pun bertarung dengan sangat gigihnya di sana meskipun Sulaiman hanya seorang tentara teknisi, bukan peperangan. Sialnya, pertarungan itu membuat Sulaiman terkena tusukan pada bagian bahunya. Tak lama, bantuan pun datang dari para pasukan teman-temannya. Berita tentang perang berakhir itu ternyata adalah sebuah perang yang baru saja dimulai. Nuran beserta keluarga Sulaiman di rumah sangat mengkhawatirkan Sulaiman yang sedang bertugas di sana. Kemudian, Sulaiman telah tersadar, dan ia melihat Ayla yang menemani dirinya sepanjang waktu. Sulaiman sangat bersyukur melihat Ayla yang nampak sehat, dan tak ada luka sedikit pun di sekujur tubuhnya. Lalu, Sulaiman meminta sebuah izin untuk membawa Ayla dalam kegiatannya. Tetapi,
ia malah mendapatkan penolakan dari komandannya. Di mana dengan adanya Ayla bersama Sulaiman yang pastinya akan membuat kesulitan Sulaiman dalam melakukan pekerjaannya dan juga membahayakan nyawa Ayla agar tak mengganggu dalam pekerjaannya, Ayla pun diberikan hak asuh kepada temannya yang bernama Sersan Salduk. Sekaligus komandannya juga memberitahukan bahwa esok dirinya akan diberikan sebuah penghargaan kepada seluruh pasukan yang telah melakukan keberanian dan juga pengorbanan dalam peperangan saat itu. Hari kebanggaan pun tiba. Mereka semua mendapatkan medali penghargaan yang diberikan langsung oleh para pemimpin petinggi di sana. Lalu tiba-tiba Ayla muncul di hadapan mereka semua. Teman-temannya pun terharu melihat kedekatan dari mereka berdua yang sudah seperti layaknya seorang ayah bersama dengan anaknya. Tak lupa, Sulaiman tetap memberikan kabar dirinya terhadap keluarga di rumah dan juga kekasih tercintanya. Akan tetapi Nura nampak cemburu terhadap kedekatan Sulaiman bersama Ayla yang membuat dirinya khawatir di saat Sulaiman mengatakan bahwa Sulaiman rela mempertaruhkan nyawanya demi Ayla. Musim dingin pun telah tiba. Ayla yang nampak terlihat bahagia di saat ia mendapatkan sebuah pakaian baru darinya. Waktu terus berganti, Ayla pun semakin dekat dengan bersama mereka semua, terutama kepada Sulaiman. Bahkan ia tak bisa pisah tidur dengannya. Mungkin rasa kasih sayang Ayla telah diberikan semuanya kepada Sulaiman. Ia selalu merawat dan menyayangi Ayla dengan ketulusannya, layaknya seorang ayah bersama dengan putri kecil tercintanya. 2 bulan berlalu, para pasukan pun bersiap untuk berlatih. Tanpa diduga, untuk pertama kalinya Ayla mengatakan sesuatu yang biasa prajurit sebutkan. Bahkan, Ayla bisa menjawab semua apa yang komandan itu perintahkan kepadanya. Oğlum bu bayağı konu. Rahat! Rahat, Hazır ol! hazır ol. Rahat! Rahat. Müsaade edin. Dayanamayacağım. Ağlayacağım. Mereka pun mengajari Ayla membaca dan berbahasa Turki agar ia bisa mengerti apa yang selalu dikatakan oleh Sulaiman. Lalu dilanjut mereka pun menonton film bersama. Film itu mengisahkan seorang kasih sayang ayah kepada anaknya. Ayla pun seperti memahami isi cerita film itu, sehingga membuatnya semakin ia menyayangi Sulaiman, dengan ditambah dukungan wajah dari sahabatnya Ali. Lalu di tepi danau, tiba-tiba Ayla menahan lembaran yang bertuliskan Papa dalam kertas itu. Ia pun mengatakan bahwa dirinya tak mempunyai seorang ibu dan juga tak mempunyai saudara laki-laki, tapi ia mempunyai seorang ayah untuk dirinya. Papa, Sen Papa. 1 bulan berlalu, perkembangan Ayla dalam belajar semakin baik. Bahkan ia mengetahui jika orang-orang itu membicarakan Sulaiman yang telah tiada di dunia ini. Ayla pun langsung menangis ketakutan dan mengadukan bahwa mereka mengatakan Sulaiman ayahnya telah tiada. Akan tetapi Sulaiman meluruskan fakta bahwa itu bukan Sulaiman dirinya, melainkan Sulaiman lainnya. Tepatnya adalah sebuah cerita kisah tentang Kesultanan Sulaiman. Pada waktu itu, Sersan Salduk memberitahukan bahwa dirinya telah menemukan keluarga Ayla yang sedang mencarinya untuk membawanya pulang. Dan Salduk menyuruhnya untuk tak pergi sendirian karena itu sangat berbahaya. Tetapi Sulaiman tetap nekat untuk pergi sendirian ke sana dan mengatakan agar Salduk tak memberitahukan atas kepergiannya terhadap sahabatnya Ali. Tetapi pembicaraan itu didengar oleh temannya. Di saat Sulaiman mendatangi alamat rumah itu, ternyata itu adalah sebuah jebakan oleh para pasukan komunis untuk mendapatkan rahasia penting dari Sulaiman. Ali yang mengetahui hal nekat yang dilakukan Sulaiman, mereka berdua pun pergi mencarinya. Untungnya, mereka berdua datang pada tepat waktu, dengan sambil mengatakan kebohongan jika mereka berdua datang bersama pasukan temannya yang sudah siap menunggunya di luar. Tak ada pilihan lain, pasukan komunis itu pun melepaskan Sulaiman. Lanjut, di sana, Ali tampak kesal karena ia tak bisa melihat Marilyn kesayangannya karena tugas hal penting telah menantinya. Teman-temannya pun membantu Ali dengan menjanjikan untuk membawakan sebuah tanda tangannya beserta lengkap dengan nama Ali dengan ciuman lipstik pada bagian fotonya. Merasa lega, Ali pun berterima kasih kepada mereka. Di sana, mereka pun mencoba untuk meminta tanda tangannya, meskipun terlihat cukup sulit untuk mendapatkannya. Dengan bantuan dari keluguan Ayla, mereka pun berhasil mendapatkan tanda tangannya,
lengkap dengan beserta dengan ciuman lipstik pada foto itu. Ali yang terus memikirkan gadis pujaannya itu, membuat dirinya menjadi tak fokus dalam menjalankan tugas pentingnya itu. Sehingga ia harus berakhir dengan kematian bersama dengan darahnya yang tepat pada foto gadis pujaannya selama ini. Komutanım! Yardım edin! Komutanım! Sulaiman pun merasakan kepedihan yang sangat mendalam atas kehilangan dari sahabat terbaiknya. Kepergiannya telah menyisakan duka yang dalam, di mana sahabat terdekatnya yang selalu bersamanya di situasi apapun, kini ia telah pergi meninggalkan Sulaiman seorang diri. Tak lupa ia menepati janji terakhirnya kepada Ali dengan memberikan sebuah foto yang sudah berisi tanda tangan khusus Ali, lengkap beserta dengan ciuman lipstik pada fotonya. Kini mereka hanya bisa menatap Ali melalui dalam bayangan saja. Tetapi kini Sulaiman tak perlu merasakan kesepian atas kepergian dari sahabatnya, karena dirinya masih memiliki Ayla yang selalu menemaninya di sepanjang hidupnya. Juli 1951, tak terasa sudah 1 tahun mereka bertugas di sana, dan tiba saatnya mereka semua harus pulang kembali ke negara asalnya yaitu Turki. Merasa tak tega meninggalkan Ayla sendirian, Sulaiman pun mengatakan kepada temannya bahwa dirinya tak pulang dan memilih untuk menetap di Korea untuk beberapa waktu. Tak lupa, ia mengirimkan pesan juga kepada kekasihnya Nuran untuk bersabar menunggu dirinya pulang. Orang tuanya pun nampak kecewa terhadap keputusan Sulaiman yang tak memilih untuk pulang ke rumah karena ia harus segera menepati janjinya untuk segera menikah. Waktu perpisahan pun telah tiba. Tak lupa mereka semua mengucapkan selamat tinggal terhadap Sulaiman dan juga Ayla. Saat itu, Sulaiman diberitahukan bahwa dalam 10 hari akan ada kapal terakhir yang akan berlabuh untuk mengantarkan dirinya pulang. Dan juga, Ayla akan tinggal di kamp anak-anak bernama Sekolah Ankara. Dan untuk terakhir kalinya, Sulaiman pergi menemani Ayla ke tempat kampnya, yang mana itu akan menjadi tempat tinggal dirinya nanti. Di sana, Ayla mulai bisa beradaptasi dengan tempat barunya. Sulaiman yang tak kuat melihat ini semua, lalu ia pun pergi meninggalkannya dan berpulang ke negara asalnya, yaitu Turki. Dengan berat hati, ia harus meninggalkan putri tercintanya di sana. Tiba-tiba, Ayla memanggil dirinya dengan penuh perasaan sendu. Bahkan ia menagih janji Sulaiman yang mengatakan bahwa dirinya tak akan meninggalkannya. Perasaan memang tak bisa dibohongi. Pada akhirnya, Sulaiman mengajaknya untuk pulang bersamanya dengan membawa Ayla di sebuah kopernya. Walaupun ia sempat dicurigai dengan bentuk koper yang terlihat sangat besar, pada akhirnya ia berhasil melewatinya dengan sambil menunjukkan mimik wajah yang terlihat sangat gembira. Hanya tinggal beberapa langkah lagi, dirinya akan tinggal bersama dengan Ayla untuk selamanya. Lalu tiba-tiba komandan pesut bersama dengan pimpinan sekolah Ankara memanggil dirinya dan menanyakan keberadaan Ayla. Tak berpikir lama, pesut pun langsung membuka isi koper besarnya itu. Kini impian Sulaiman untuk tinggal bersama Ayla hanyalah sebatas khayalan saja. Waktu perpisahan mereka pun sekarang benar-benar terjadi. Untuk kedua kalinya, Sulaiman harus kehilangan seseorang yang sangat ia sayangi setelah Ali sahabatnya. Dirinya sangat terpukul, yang mana putri kesayangannya harus ia tinggalkan sendirian. Begitu juga dengan Ayla yang sangat merasakan kepedihan yang mendalam untuk kedua kalinya setelah ia kehilangan orang tua tercintanya. Kini ia harus ditinggalkan oleh ayah angkat tersayangnya. Sulaiman pun berjanji akan segera kembali untuk menemui Ayla putri kesayangannya. Geri geleceğim ben, tamam mı? Söz mü? Söz. ...1951, Sulaiman telah sampai di negaranya. Kini ia terlihat berbeda bersama dengan kumisnya yang sudah menebal. Apalagi ia mendapatkan informasi bahwa Nuran kekasihnya telah menikah bersama dengan pria lain. Kini hati Sulaiman harus merasakan kehancuran untuk ketiga kalinya setelah Ali dan Ayla yang telah pergi meninggalkannya. Dengan penuh perasaan kecewa, akhirnya Sulaiman pergi untuk menepati janji ayahnya dengan menikah bersama Nimet. Meskipun pernikahan mereka terlihat begitu canggung karena Sulaiman tak merasakan cinta kepadanya. Nimet yang terlihat sangat bersabar untuk mendapatkan sedikit cinta dari suaminya.
Meskipun ia tahu bahwa Sulaiman selalu memikirkan Ayla di setiap waktu, sehingga membuatnya tak mendapatkan perhatian dari Sulaiman. Lalu, ia mencoba mengajak Sulaiman untuk membicarakan Ayla bersama dengannya, sekaligus mencari jalan keluarnya. Kini, Nimet mendapatkan respon terhadap Sulaiman, sehingga ia dapat sedikit membuka hati dari Sulaiman. Setelah menceritakan semua tentang Ayla, Nimet sangat bangga terhadapnya, dan ia ingin mencoba untuk membantunya agar Ayla bisa bertemu kembali dengan Sulaiman. Karena bagaimanapun juga, putri Sulaiman adalah anak Nimet juga. Dan dari kegigihan Nimet dalam membantu Sulaiman, Sulaiman pun nampak terlihat sudah dapat memberikan rasa sayangnya kepada Nimet. 50 tahun berlalu, Sulaiman yang nampak sudah terlihat begitu tua bersama dengan istrinya Nimet, yang sedang melihat sebuah foto kenangannya bersama Ali sahabatnya dan juga Ayla putri tercintanya. Dan dirinya mengatakan bahwa ia tak ingin mati sebelum ia berhasil menepati janjinya kepada Ayla. Juni 2002, kabar baik pun datang kepada mereka. Dengan adanya wartawan Korea yang ingin meliputi cerita Sulaiman beserta ingin membantunya untuk menemukan Ayla putrinya. Para wartawan pun mulai mencoba melakukan pekerjaannya meskipun terlihat rumit karena berkas sekolah Ankara sebagian telah hilang terbakar. Tanpa berputus asa, mereka terus mencari informasi bukti sekecil apapun itu yang dapat mereka gunakan sebagai penelitian dalam menemukan Ayla. Sedikit demi sedikit informasi Ayla mulai terlihat, yang tinggal beberapa langkah lagi mereka akan berhasil mendapatkan buah dari hasil usahanya. Dan benar saja, mereka berhasil menemukan Ayla, putri dari Sulaiman. 아버지를 또 어떻게 해줄 수 있겠어? 아버지, 아버지. April 2010, tepatnya di kota Seoul, Korea Selatan, Sulaiman bersama dengan Nimet yang sedang berada di Taman Ankara sedang menunggu kehadiran dari malaikat kecil tercintanya. Dan dengan perasaan ikatan batin yang cukup kuat, tak membuat dirinya berpikir lama bahwa orang yang ia lihat adalah Ayla, putri kecil kesayangannya dulu. Tangis kebahagiaan mereka tumpahkan di sebuah pelukan hangat yang sudah mereka rindukan selama waktu 60 tahun. Kini tepatnya pada 10 April 2010, di kota Seoul, Taman Ankara, Sulaiman telah berhasil menepati janjinya bersama dengan putri tercintanya Ayla. Lalu film pun selesai. Menurut informasi yang telah saya baca, bahwa Sersan Sulaiman sendiri kini telah tutup usia, tepat setelah 1,5 bulan film Ayla The Daughter of War dirilis. Tepatnya pada 7 Desember 2017 lalu, di usia 91 tahun. Dan beberapa jam setelahnya, menyusullah sang istri tercinta Nimet, yang juga menghembuskan nafas terakhirnya bersama dengan Sulaiman. Kim Eun-ja atau Ayla sendiri, kini telah berusia lebih dari 60 tahun. Ketika Sersan Sulaiman dirawat di rumah sakit dalam keadaan sebelum meninggal, Ayla sempat menemaninya. Bagi Ayla, Sersan Sulaiman sudah seperti ayahnya sendiri. Film ini adalah film yang sangat indah, mengharukan, dan juga tragis, sehingga film ini bisa mendapatkan banyak penilaian positif dari para kritikus film besar, dan menjadikan film ini sebagai cerita romansa drama yang sangat brilian. Meskipun film ini mengisahkan tentang kasih sayang Sulaiman terhadap Ayla, film ini tidak berfokus pada kisah mereka berdua. Pasalnya, ada scene yang mengenai perang yang cukup menegangkan, serta adegan yang tak kalah menyentuh tentang persahabatan yang membuat saya sangat terharu dalam menontonnya. Walaupun saya sudah menonton film ini lebih dari 3 kali, rasa bosan tak kunjung saya dapatkan. Film yang selalu menyenangkan, sehingga kita dapat menontonnya dengan kapanpun. Tak peduli dengan adegan plot cerita yang sudah saya ketahui, nyatanya film ini masih mampu memberikan perasaan menyentuh yang mendalam kepada para penontonnya. Bersama dengan Kim Seol dan Ismail Ho Chiglu yang berhasil memberikan akting dialognya yang sangat luar biasa beserta dengan dukungan musik yang mendalam dan tampilan visual yang menakjubkan, sehingga film ini membuat terlihat benar-benar dalam suasana pada Perang Dunia dulu. Sutradara Chan Ul-kai berhasil membuat para penonton untuk memahami betul tentang arti kekeluargaan, terutama antara kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Meskipun Ayla bukan anak kandung Sulaiman, ia tetap menyayanginya dengan setulus hatinya. Film ini pun mengajarkan kita bahwa kasih sayang tak terbatas oleh darah dan perbedaan budaya, serta latar belakang lainnya. Kisah mereka akan membuat siapa saja yang menontonnya akan berurai air mata.
Ditambah film ini terinspirasi dari kisah nyata. Well teman-teman, segitu aja kita membahas film Ayla the Daughter of War pada kali ini. Dengan kalian menekan tombol like dan subscribe, kalian telah mengapresiasi dari hasil video saya yang telah saya buat selama waktu berjam-jam. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton konten ini sampai akhir. Dan juga terima kasih kepada kalian yang sudah menanti konten-konten dari Sini Nonton Channel. Sekali lagi terima kasih, and keep health dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.